Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Semoga kita tetap diberikan sukacita apapun situasi hidup kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi, kita mendengar percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yesus berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, Allah mengasihi kita dengan kerahimannya, Bapak Ibu. Kasih Allah tidak setengah-setengah. Kadang kasih kita sebagai manusia masih setengah-tengah dalam hidup kita. Kita tidak memberikan diri kita secara utuh kepada Allah. Kita masih perhitungan dengan Allah, tetapi tidak dengan Allah. Allah mengasihi kita sampai Dia memberikan putranya yang tunggal, wafat di kayu salib untuk mengasihi kita dengan memberikan seluruh hidupnya, jiwa dan raganya. Maka mari kita sadari kasih Allah ini, agar kita mampu membalas kebaikan kasih Allah dalam kehidupan kita dengan perbuatan yang kecil, tapi dengan cinta yang besar dalam kehidupan kita masing-masing. Allah mengasihi kita. Maka bagaimana tanggapan kasih Allah itu? Kita tanggapi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus datang kepada terang. Kita harus melakukan apa yang Ia kehendaki, agar kita menjadi putra-putra cahaya dalam kehidupan ini. Kita harus melakukan kebenaran, supaya kita melakukan itu bersama-sama dengan Dia, dan supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu berasal dari Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa
bagi mereka semua yang sedang mengalami persoalan pergumulan berat dalam hidup mereka. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendampingi mereka, Tuhan, agar mereka tidak mengalami keputusasaan, tapi tetap berdiri teguh dan percaya bahwa Engkau Allah yang sedang berjalan bersama-sama mereka. Bantulah mereka, agar mereka mampu keluar dari setiap pergumulan hidup mereka. Biarlah sukacita kebangkitan menjadi sukacita mereka semua. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.